Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah studi materi fikih MTS MMA serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Alfia Nuraini, dan yang kedua ada Arifatin, dan yang ketiga ada Arijalu Qawamu Salisa Amri. Baik, di sini kami akan membahas beberapa materi terkait materi kelas 10 semester 2, yakni sebagai berikut. Baik, langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu akad. Baik, akad secara bahasa adalah hubungan antara beberapa hal. Secara istilah, akad memiliki dua makna, yakni makna umum dan makna khusus. Definisi akad secara umum adalah rencana seseorang untuk mengerjakan sesuatu, baik atas dasar keinginan tunggal seperti akad wakaf dan talak, atau butuh dua keinginan untuk mewujudkannya seperti akad jual beli dan akad perwakilan. Adapun definisi akad secara khusus adalah ijab dan qabul dengan cara dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi objek akad. Baik, yang selanjutnya di sini ada beberapa struktur akad. Yang pertama yaitu sigoh. Sigoh yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan keinginan pelaku akad untuk melangsungkan akad baik dengan cara ucapan, pekerjaan, isyarat, dan tulisan. Yang kedua ada akid. Ijab dan qabul tidak mungkin terrealisasi tanpa adanya pelaku akad. Maka dalam akad harus ada akid atau pelaku akad untuk melangsungkan akad. Yang ketiga ada ma'qud alaih, yaitu objek akad. Nah, ma'qud alaih ini ada kalanya berupa barang seperti dalam akad hibah, atau tidak berupa barang seperti wanita dalam akad pernikahan, atau berupa manfaat seperti dalam akad persewaan. Baik, yang selanjutnya ada macam-macam akad. Yang pertama ada macam-macam akad berdasarkan objek. Di sini ada dua, yakni aqdun maliyun, yakni akad yang terjadi pada objek akad berupa harta, baik kepemilikannya dengan sistem timbal balik seperti akad bai, atau tanpa timbal balik seperti hibah, pemberian ya, dan akad dari qard atau utang piutang. Yang kedua ada aqdun ghairu maliyin, yaitu akad yang objek akadnya tidak berupa harta seperti waqalah atau perwakilan. Nah, yang kedua macam-macam akad berdasarkan boleh digagalkan atau tidak. Ini ada dua ya, yakni ada akad lazim, yaitu akad yang tidak boleh digagalkan secara sepihak tanpa ada sebab menuntut untuk menggagalkan akad, seperti ada cacat dalam objek akad. Akad lazim ini tidak bisa batal sebab meninggalnya salah satu atau kedua pelaku akad, seperti akad ijarah persewaan dan akad hibah pemberian setelah barang diterima, yaitu mauhub lah pihak penerima. Yang kedua ada akad jaiz, yaitu akad yang digagalkan oleh pelaku akad, seperti akad wakalah transaksi perwakilan, atau akad wadi'ah transaksi penitipan barang. Akad jaiz ini berbeda dengan akad lazim, yakni jika salah satu pelaku akad meninggal maka berkonsekuensi membatalkan akad. Yang selanjutnya ada kita bahas tentang materi selanjutnya, yakni kepemilikan. Baik, kepemilikan ini terdiri dari dua hal ya, yakni kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Sebelumnya saya jabarkan dulu definisinya. Kepemilikan adalah hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh ditasarufkan dengan segala bentuk tasaruf selama tidak ada pembekuan tasaruf. Nah, macam-macam kepemilikan ini ada dua, kepemilikan utuh dan kepemilikan tidak utuh. Baik, kita jelaskan dulu kepemilikan utuh ini masih ada beberapa macamnya lagi.
Sebab-sebabnya ada 4, yaitu istilah ala al-mubah ya, yaitu kepemilikan seorang barang belum pernah berada. Yang kedua ada al-uqud, yang ketiga ada khalafiyah. Khalafiyah ini kepemilikan terhadap barang dengan cara pergantian. Yang keempat tawalud min al-mamluk, yakni kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki. Dan yang kedua ini ada kepemilikan tidak utuh. Yang pertama terhadap barang atau manfaatnya saja. Yang pertama, kepemilikan barang ini adalah kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja, yakni barangnya ia miliki sedangkan manfaatnya milik orang lain, seperti Ahmad berwasiat kepada Yasir untuk menempati rumah Ahmad selama Yasir hidup. Jika Ahmad meninggal, maka kepemilikan rumahnya berpindah pada ahli waris. Dan yang kedua ada kepemilikan manfaat. Kepemilikan manfaat adalah kepemilikan seseorang terhadap manfaatnya saja, sedangkan barangnya milik orang lain. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas materi tentang Ihyaul Mawad. Baik. Ihyaul Mawad di sini ada beberapa macam, yakni ada mamlukah dan ada mahbusah, yang terakhir adalah munfakah. Ya. Ihyaul Mawad ini berasal dari kata ihya, membuat sesuatu menjadi hidup, sedangkan mawad adalah lahan yang mati. Secara istilah ini mengolah atau menghidupkan lahan yang mati atau lahan yang tidak bertuan dan dimanfaatkan oleh seseorang. Selanjutnya menurut Zarkashi dibagi menjadi 3 ya. Mamlukah ini lahan yang dimiliki seseorang baik dengan cara pembelian atau hasil dari pemberian orang lain. Mahbusah lahan yang tidak bisa dimiliki baik karena terikat dengan kepentingan umum seperti jalan raya, masjid atau kepentingan lainnya. Yang terakhir adalah munfakah, lahan yang tidak terikat dengan kepentingan umum. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama yaitu muhyi, yaitu orang yang melakukan ihya al-muwad. Yang kedua muhya adalah lahan mati yang akan diolah. Dan yang ketiga ini adalah ihya, yaitu proses pengolahan lahan mati itu sendiri. Baik, materi selanjutnya adalah jual beli. Jual beli ini definisinya adalah secara bahasa yaitu bai, berarti menukar sesuatu, sedangkan istilahnya adalah tukar menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan atau jasa secara permanen. Di sini ada beberapa macam, yakni yang pertama bai musyahadah, yakni jual beli komoditi yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Batasan musyahadah bersifat relatif sesuai karakteristik komoditinya. Yang kedua ada bai mausuf bi zimmah, yakni transaksi jual beli dengan sistem tanggungan zimmah dan metode maklumnya melalui spesifikasi kriteria atau sifat dan ukuran atau qadru. Yang ketiga ada bai goib. Bai goib ini jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya. Nah, struktur akad jual beli ini ada 3, yakni akidain, yaitu pelaku transaksi. Yang kedua adalah ma'qud alaih, yakni komoditi dalam transaksinya meliputi barang dagangan. Dan yang ketiga adalah sigoh. Sigoh ini bahasanya adalah sebuah transaksi yang meliputi penawaran dan persetujuan atau ijab dan qabul. Yang selanjutnya kita akan membahas materi tentang khiyar dan salam. Baik. Khiyar sendiri di sini memiliki beberapa macam, yakni khiyar majelis. Nah,
Khiyar majelis ini adalah hak atau wewenang pelaku transaksi untuk menentukan pilihan antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi ketika kedua pelaku transaksi masih berada dalam masa khiyar majelis. Yang kedua, khiyar syarat, yakni hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi sesuai kesepakatan kedua belah pihak atas waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar aib ini merupakan hak pelaku transaksi untuk memilih antara melangsungkan transaksi dengan menerima komoditi apa adanya atau mengurungkan transaksi dengan mengembalikan komoditi kepada penjual. Nah, lalu ada salam. Salam ini definisinya adalah segera, sedangkan secara istilah yaitu kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu dengan sistem pembayaran yang dilakukan di muka, sedangkan penyerahan barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nah, strukturnya sendiri ada 3, yakni akidain, ada ras al-mal, dan yang terakhir adalah hulul atau muslam. Yang terakhir adalah muslam fih, maksud saya. Yang terakhir ini ada al-hajru. Al-hajru ini berasal dari al-hajr yang artinya hujranan atau hajoro, yang bahasanya yaitu terlarang, tercegah atau terhalang. Al-hajru adalah sebuah bentuk pengekangan penggunaan harta dalam transaksi jual beli yang bermasalah. Nah, ini diterapkan untuk kemaslahatan orang yang dicegah dan diterapkan untuk kemaslahatan orang lain ya. Tujuannya ada 2. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya. Ya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Elvia, yaitu muamalah perserikatan. Yang pertama yaitu musaqah, muza'ah dan muqarabah, kemudian mudharabah, kemudian murabahah, syirkah, wakalah, sulhu, daman, dan kafalah. Yang pertama yaitu musaqah. Musaqah merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman. Hukum musaqah yaitu mubah. Kemudian yaitu muza'ah. Muza'ah dan muqarabah. Muza'ah merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap. Sedangkan muqarabah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Hukum muqarabah dan muza'ah yaitu boleh. Yang selanjutnya mudharabah. Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola. Kemudian macam-macam mudharabah. Yang pertama mudharabah muthalaqah, kemudian mudharabah muqayyadah. Yaitu selanjutnya murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan. Sedangkan syirkah yaitu menurut bahasa persekutuan. Sedangkan menurut istilah syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih. Untuk macam-macam syirkah itu ada 2. Yang pertama syirkah amlak, kemudian syirkah uqud. Selanjutnya rukun dan syarat syirkah. Yang pertama anggota yang berserikat, dan pokok-pokok perjanjian syaratnya modal pokok yang dioperasikan harus jelas, kemudian anggaran dasar dan yang disyaratkan sesuai dengan objeknya. Kemudian wakalah. Di sini wakalah menurut bahasa artinya mewakilkan, sedangkan menurut istilah yaitu mewakilkan atau menyerahkan. Hukum wakalah sendiri yaitu mubah, tetapi bisa jadi haram bila dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram. Kemudian sulhu. Sulhu menurut bahasa artinya damai, sedangkan menurut istilah yaitu perjanjian perdamaian. Hukum sulhu yaitu wajib. Kemudian daman.
daman merupakan suatu ikrar atau lafaz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan. Dasar hukum daman sendiri yaitu boleh dan sah dalam arti diperbolehkan oleh syariat Islam. Untuk rukun dan syarat daman, yang pertama syarat penjamin, kemudian syarat orang yang dijamin, kemudian syarat orang yang menagih hutang, dan yang terakhir syarat harta yang dijamin. Dan selanjutnya yaitu kafalah. Kafalah menurut bahasa berarti menanggung, sedangkan menurut istilah artinya kafalah adalah menanggung atau menjamin seseorang. Dasar hukum kafalah sendiri yaitu para fuqaha bersepakat tentang bedanya kafalah dan masalah ini telah dipraktekkan umat Islam. Sedangkan syarat dan rukun kafalah yang pertama kafil, kemudian asil, kemudian makful lahu, kemudian makful bini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ari Jalu, Ketua Majelis Amri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya pada materi fikih kelas 10 semester 2 pada bab pelepasan dan perubahan harta. Di sini yang pertama yaitu terkait nafaqah. Secara pengertian nafaqah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti al-infaq, yaitu mengeluarkan. Adapun sebab-sebab nafaqah ada 3. Yang pertama hubungan kekeluargaan, sebagaimana contohnya antara orang tua dengan anak ataupun sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu hubungan kepemilikan, yaitu sebagaimana contohnya tuan kepada hamba sahayanya. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan pernikahan, sebagaimana contohnya dari suami ke istri ataupun sebaliknya juga. Adapun besaran ataupun ukuran di dalam nafkah tidak dibatasi dengan melihat situasi dan kondisi dari pemberi dan juga situasi dari lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu terkait hibah. Secara pengertian, hibah yaitu merupakan akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian hukum dari hibah adalah boleh ataupun mubah. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam hibah, yang pertama adalah pemberi, yang kedua adalah penerima, yang ketiga adalah barang yang dihibahkan, dan yang keempat adalah akadnya ataupun ijab kabul dari hibah tersebut. Kemudian macam-macam hibah dibagi menjadi 2, yaitu hibah barang dan juga hibah manfaat. Hibah barang yaitu merupakan hibah harta benda yang mencakup materi ataupun manfaatan. Sebagaimana contohnya seseorang memberikan rumah, maka rumah itu sudah diberikan kepada orang yang diberi dan juga dimanfaatkan untuk kepentingannya. Sedangkan hibah manfaat, misalnya kita hanya meminjamkan sepeda motor, maka sepeda motor itu tetap sebagai pemiliknya adalah pemberi dan hanya digunakan sebagai manfaatnya kepada yang diberi. Adapun hukum mencabut hibah, jumhur ulama bersepakat bahwa hukumnya adalah haram kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Adapun terkait permasalahan hibah, di sini yang pertama, ketika pemberian hibah itu dilakukan oleh orang yang sakit, maka hukum hibah tersebut sama halnya dengan wasiat, yaitu hanya bisa dilakukan sepertiga dari harta yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu penguasaan harta orang tua, harta anak atas orang tua itu bisa dipegang pada orang tuanya. Adapun hikmah dari hibah, yang pertama adanya tumbuhnya rasa kasih sayang antar sesama. Kemudian yang kedua rasa saling tolong menolong antar sesama. Kemudian yang ketiga yaitu mempererat tali silaturahmi dan lain sebagainya. Adapun yang ketiga yaitu hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah yaitu secara pengertian pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadiah adalah pemberian harta kepada orang lain atas sesuatu prestasi ataupun kehormatan yang telah diraih oleh orang lain. Dasar hukumnya, hukum ini adalah sedekah itu sunnah, sedangkan hadiah adalah mubah. Dasar hukumnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tersenyum di hadapan temanmu ataupun sahabatmu itu termasuk dari
sedekah. Adapun perbedaan antara keduanya yaitu sedekah yaitu ditujukan kepada orang yang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi atau menerima kehormatan. Kemudian yang kedua yaitu sedekah wajib dikeluarkan jika keadaan sangat menghendaki ataupun mendesak, sedangkan hadiah boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Kemudian sedekah membantu memenuhi kebutuhan orang yang memang memerlukan kebutuhan tersebut. Kemudian hadiah yaitu sebagai kenang-kenangan ataupun penghargaan kepada orang lain atas prestasi yang diperolehnya. Kemudian syarat di dalam sedekah dan hadiah ada 4. Yang pertama orang yang memberi, yang kedua penerima, kemudian yang ketiga yaitu penerima berhak memiliki atas yang diberikan tersebut, dan yang keempat adalah barang yang disedekahkan atau yang dihadiahkan. Adapun rukunnya ada 4 juga. Yang pertama pemberi, yang kedua penerima, ada ijab qabul, dan barang atau benda yang dihadiahkan atau yang disedekahkan. Adapun hikmah dari sedekah dan hadiah, hikmah dari sedekah yaitu menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua menghindarkan dari bencana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah dari hadiah yang pertama yaitu semakin suburnya rasa kasih sayang antar sesama. Kemudian yang kedua menghilangkan tipu daya antar sesama manusia. Berikutnya yaitu terkait wakaf. Terkait wakaf secara pengertian secara bahasa berarti menahan, sedangkan secara istilah berarti memberikan harta atau benda yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum dari wakaf ini adalah sunnah. Kemudian adapun rukun yang harus dipenuhi dalam wakaf, yang pertama adalah pemberi, yang kedua penerima, ketiga barang yang diwakafkan, dan yang keempat adalah ikrar ijab qabul dari penerima dan pemberi tersebut. Kemudian syarat di dalam wakaf yang pertama adalah pemberian atas didasari rasa keinginan sendiri tanpa ada paksaan. Kemudian yang kedua penerima jelas berupa organisasi ataupun individual. Kemudian yang ketiga yaitu barang wakaf bersifat nyata. Kemudian yang keempat yaitu jelas ikrarnya dan penyerahannya. Adapun macam-macam wakaf dibagi menjadi 2, yaitu wakaf ahli, wakaf khusus, wakaf yang dikhususkan kepada orang tertentu. Sedangkan yang kedua yaitu wakaf khairi, wakaf umum, itu digunakan untuk kepentingan umum, misalnya masjid, jalan, dan lain sebagainya. Adapun perubahan benda wakaf, menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya adalah haram atau tidak diperbolehkan. Adapun hikmah dengan adanya wakaf ini yaitu menanamkan sifat zuhud terhadap dunia. Kemudian yang kedua memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat di dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga menyadarkan umat kan harta yang dimiliki ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan oleh pemilik harta tersebut. Itu tadi materi pada pelepasan dan perubahan harta. Berikutnya yaitu terkait riba, bank, dan asuransi. Bank pertama secara pengertian yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan atau ziyadah. Dalam bahasa Inggris addition yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok dari pinjaman. Secara istilah pengertian riba yaitu pengambilan tambahan baik dalam jual beli, pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah di dalam Islam. Adapun dasar hukumnya yaitu hukumnya adalah haram, itu berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat Adapun dasar hukum di dalam riba ini dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal masyi dzalika bi annahum qalu innamal
mithlu riba wa ahallallahu al-bagh wa harrama riba al-ayah, yang artinya yaitu orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama halnya dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, hingga akhir ayat. Itu dasar hukum di dalam riba. Adapun macam-macam riba dibagi menjadi beberapa. Ada 4. Yang pertama yaitu riba fadl. Riba fadl yaitu tukar menukar jual beli dua barang atau sejenis tetapi tidak sama ukurannya. Kemudian yang kedua yaitu riba nasi'ah, yaitu mengambil keuntungan atas sebab keterlambatan waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu riba qardi. Riba qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang meminjam tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ribayat. Ribayat yaitu pengambilan keuntungan dari proses jual beli, di mana sebelum serah terima barang dan penjual pembeli telah berpisah. Itu adalah macam-macam dari riba. Adapun hikmah dengan dilarangnya riba yaitu menghindarkan tipu daya antara sesama manusia. Yang kedua yaitu melindungi harta sesama muslim. Yang ketiga yaitu memotivasi umat agar usaha yang dilakukan senantiasa sesuai dengan prinsip muamalah di dalam syariat agama Islam. Itu riba. Kemudian yang kedua yaitu masalah bank. Bank, pengertian bank berasal dari bahasa Italia yaitu bans yang berarti meja. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Adapun fungsi adanya bank yaitu yang pertama menyimpan, menyalurkan dana dari masyarakat untuk masyarakat. Kemudian mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang. Adapun tujuan adanya bank yaitu menolong manusia di dalam banyak kesulitan, khususnya dalam masalah perekonomian. Kemudian yang kedua itu menjaga keamanan dan perlindungan harta dari penjahat. Kemudian yaitu meringankan atau membantu hubungan antara pedagang dengan pengusaha. Itu tujuan dari adanya bank. Kemudian jenis-jenis bank ini dibagi menjadi beberapa berdasarkan segi fungsinya. Bank dibagi menjadi dua, yaitu bank umum, kemudian yang kedua yaitu bank BPR. Bank umum digunakan untuk lalu lintas pembayaran, sedangkan bank BPR, bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Kemudian segi pemilikan dibagi menjadi 5. Yang pertama bank milik pemerintah, contohnya BRI, BNI, Bank Jatim dan lain sebagainya. Yang kedua bank milik swasta, sebagaimana milik swasta nasional, sebagaimana contohnya Bank Danamon, Lipo dan lain sebagainya. Kemudian bank milik koperasi, sebagaimana contohnya Bukopin. Kemudian bank milik asing, contohnya Ampro Bank. Kemudian yang kelima yaitu bank milik campuran, yaitu antara asing dan Indonesia. Kemudian berdasarkan jenis pengelolaannya, dari jenis pengelolaannya dibagi menjadi 2, yaitu konvensional. Konvensional yaitu merupakan dengan sistem bunga, sedangkan syariah yaitu dengan sistem bagi hasil. Adapun hukum dari bank ini ada 3. Yang pertama golongan yang mengharamkan yaitu golongannya Abu Zahro karena bank menggunakan sistem bunga. Yang kemudian yang kedua yaitu golongan yang tidak mengharamkan yaitu golongannya Syekh Muhammad Salput. Beliau berpendapat bahwa bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda. Sedangkan golongan yang ketiga yaitu berpendapat subhat
karena beliau berpendapat bahwa belum ada nas yang pasti yang akan mengharamkan atau menghalalkan dengan adanya bank tersebut. Itu penjelasan terkait bank. Dan yang terakhir yaitu asuransi. Asuransi berasal dari bahasa Inggris, secara pengertian secara umum berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance ataupun jaminan, atau secara istilah yaitu perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Sedangkan di dalam Islam yaitu berasal dari kata takaful ta'amun yang artinya saling menanggung. Kemudian perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah, yaitu konvensional akadnya bersifat muawadhah, dan juga konvensional adalah akadnya juga gharar. Kemudian perbedaan dari syariah, dari asuransi syariah, yaitu akadnya syariah adalah dasar tolong menolong ataupun ta'awun. Kemudian yang kedua adalah tidak bersifat muawadhah. Adapun manfaat adanya asuransi diantaranya yang pertama yaitu tumbuh persaudaraan dalam sepenanggungan. Kemudian yang kedua implementasi dan tolong menolong. Kemudian yang ketiga yaitu jauh dari bentuk muamalah yang dilarang oleh syariat. Adapun hukum di dalam asuransi, hukum adanya asuransi, yang pertama yang mengharamkan yaitu golongannya Yusuf Qaradawi dan Muhammad Bakhil. Beliau berpendapat bahwa asuransi sama dengan judi, asuransi mengandung unsur tidak pasti. Kemudian yang kedua yaitu golongan yang memubahkan adanya asuransi, yaitu golongannya Muhammad Yusuf Musa, Abdul Rahman Isa, dan lain sebagainya. Beliau berpendapat bahwa tidak ada nas yang melarang adanya asuransi. Kemudian yang kedua ada kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak, dan lain sebagainya. Dan adapun yang ketiga yaitu golongan yang mensubhatkan adanya asuransi karena tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan halal atau haramnya dari asuransi tersebut. Demikian tadi presentasi dari kelompok 8 terkait materi fikih kelas 10 semester 2. Akan dilanjutkan sesi tanya jawab pada e-learning berikut ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Aku qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.